Oke, masih dengan Gabas Komputer. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini kami kedatangan notebook ya dari Asus. Tipenya E202S ya. Ini kepunyaannya istri dari seorang guru ya, tetangga ya. Jadi kemarin habis servis punya suaminya, sekarang istrinya ya, karena keluhannya sama aja nih, lemot katanya ya. Setelah kami cek, itu memang kita cek dulu ya di klik kanan, kemudian di mana ya, task manager ya. Setelah kami cek, memang ya untuk notebook ini sudah kami duga ya. Pertama, untuk proses yang lemot itu ada 3 sih yang perlu di sini ya, di bagian performance ada 3 komponen yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama CPU, memori, dan disk atau hard disk ya. Nah, untuk CPU ini kita nggak memungkinkan ya untuk ditambah atau di istilahnya itu di upgrade, dan memori juga ini tidak memungkinkan juga ya, karena ini tipe memori atau RAM-nya itu dia tanam ya atau onboard. Nah, sedangkan paling kami akan tes atau upgrade ya, lakukan penggantian di sisi ini disk. Kita ganti ya hard disknya ke SSD ya, biar loadingnya itu lebih cepat ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba tes shutdown ya. Kita ke menu power, 1 2 3. Oke, kita tunggu ya seberapa lama ya untuk proses shutdown. Oke, di sini. Oke, jangan tertipu ya, karena ini lampunya belum mati nih. Layar sudah mati tapi lampunya belum mati. Kita tunggu sampai lampunya mati ya. Kita tunggu ya. Ini jangan, oke, udah mati ya. Jadi jangan tertipu ya teman-teman, kalau layarnya udah mati itu sebenarnya notebooknya itu belum mati ya. Oke, sekarang kita coba tes melakukan atau menyalakan notebooknya, atau biasa disebut booting ya. Kita coba 1 2 3. Oke, Asus muncul. Kita tunggu ya. Seberapa lama ini? Jadi memang harap bersabar ya untuk yang punya notebook ini dan masih menggunakan spesifikasi dari pertama kali beli atau dari pabriknya. Jadi memang butuh waktu yang sangat lama ya untuk proses menyalakan laptopnya ya. Ini kalau orang yang lagi dikejar-kejar deadline nih atau kejar target ya, entah itu tugas sekolah atau tugas kerjaan, udah kesel duluan nih kalau notebooknya begini ya. Dan memang benar sih, ini info dari yang punyanya itu, katanya dari sejak beli itu jarang dipakai, memang karena kesel, karena lemotnya ini katanya. Sampai chargernya aja rusak gitu. Aduh, parah emang. Jadi kadang kebanyakan yang punya notebook laptop itu enggak ini ya, kadang bingung mau lari kemana gitu, ini harus diapain gitu supaya notebooknya itu bisa dipakai dengan layak ya. Kalau ini nggak layak, ini lemot. Ini kalau kata orang dulu sih, zaman penjajahan ini udah keburu ketembak Belanda dulu nih kalau kayak gini guys. Oke, udah selesai ya, udah masuk menu ya. Nah, ini untuk kecepatan menyalakan laptopnya ya, atau booting. Coba kita klik kanan ya. Nah, ini klik kanan aja
muter-muter nggak jelas tuh. Lama ya, kursornya masih muter-muter aja, ngeng tuh. Untuk klik kanan aja itu, nah baru muncul. Refresh ya, begitulah ya untuk performa dari notebook ini ya yang sekarang. Langsung aja ya kita buka dulu ya SSD nya. Kali ini kami menggunakan SSD dari merek Odopo ya, Odopo teman baikku, iya Kodomo itu mah guys. Nah ini ya, jadi kami suka ya karena bentuknya unik ya, dan ininya juga nih badannya kayak kaset tip jadul, dan ini juga bentuknya kayak kaset tip ya teman-teman. Oke, yuk sekilas tentang Odopo ya, kita cloning dulu ya, kita isi sistem Windows 10 ya ke SSD ini. Yuk, oke kita masukkan ya ke docking hard disk sini. Oke, sudah terbaca pada komputer, dan kita buka seperti biasa ya. Kami menggunakan jurus Kage Bunshin no Jutsu ya, set. Iya. Jadi intinya sih cloning system ya dari notebook atau laptop yang lain ya. Jadi kita tidak install ulang dari nol ya, atau dari awal. Oke, selanjutnya kita restore. Kemudian pilih ini ya. Kita pilih backupan yang Windows 10 UEFI yang tanggalnya 14 Juni ya, biar tidak terlalu lama ya. Kemudian kita pilih restore, kemudian select this restore to, dan kita pilih SSD mana ya, ada paling bawah ya, Odopo ya. Di sini Odopo 128 GB ya. Oke, lanjut, next, finish ya. Oke, kita tunggu ya sampai dengan selesai teman-teman. Selanjutnya sambil nunggu proses cloning selesai, kita bongkar aja dulu ya, cabut chargernya. Oke, kita bongkar bagian ini ya, bawahnya. Oke, sini ada lumayan banyak ya bautnya yang perlu dicopot ya, lepaskan. Oke, ini ya, bautnya ada yang panjang, ada yang pendek ya, jadi teman-teman harus jeli dan teliti ya. Oke, kita tunggu ya, lumayan banyak nih untuk bautnya yang perlu dibuka. Oke, sip. Kemudian kita kretek ya menggunakan flapper gitar boleh, kartu ATM boleh, kartu bekas kartu perdana SIM boleh ya, bebas, yang penting kita bisa kretek ya di setiap sisinya ya. Kalau notebooknya belum pernah dibuka memang agak sulit ya teman-teman, jadi harus ekstra sabar dan hati-hati ya. Oke, ini udah selesai ya untuk proses restore-nya, butuh waktu sekitar 6 menit ya teman-teman. Jadi lebih enak nih daripada kita install ulang ya. Lebih cepatnya kan. Oke, selanjutnya kita close dulu ya teman-teman. Kita lepaskan dulu ya ini dari sistem. Ups, nggak bisa ya. Kita coba lagi. Oke, aman ya. Sudah bisa, kita langsung lepas ya kalau udah ada save to remove hardware. Yuk kita pasang SSD kaset tape ini ya ke notebooknya ya, yang tadi ya, Asus E202S. Oke, kita langsung pasang ya SSD nya. Yuk kita pasang aja ya, tanpa bracket terlebih dahulu ya, karena kita untuk menguji ya, atau mengetes. Kebalik ya, balik nggak ya, enggak ya. Oke, dipasin dulu ya, kalau sudah pas baru kita dorong ya SSD nya. Oke, kemudian kita baterainya dipasang, geser ya penguncinya. Oke, yuk kita biarkan kayak gini, tahan untuk bukanya, kita tahan ya posisi ininya ya,
engselnya. Oke, kemudian kita colok charger, nyala ya. Oke, ini udah nyala otomatis ya, karena tadi baterainya dicopot. Oke, kita tunggu sampai masuk ya Windowsnya atau sistemnya. Oke, ini kita pengenalan sistem dulu ya, karena ini adalah sistem dari laptop atau notebook yang lain ya, kita ngambil dari situ. Jadi ada pengenalan sistem sebentar ya, sampai 100%. Kita sudah mulai masuk Windows ya. Tulisan welcome ini sudah muncul ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai masuk ke menu ya, atau ke desktop. Oke, kita sudah masuk ke desktop ya. Nah ini ya teman-teman, untuk aplikasinya sudah siap pakai ya, sudah ada ya, ada PDF Reader, Chrome, Office Video Player, Office ada, Zoom ada ya. Jadi ini ya, enaknya menggunakan sistem cloning ya, atau kita mengambil sistem dari komputer atau laptop yang lain ya, atau notebook yang lain. Nah ini ya, dan ini udah siap pakai nih, tinggal pakai. Jadi kita tidak perlu next yang ribet-ribet gitu ya teman-teman. Udah enak nih. Wifi kita coba ya. Wifi udah ada nih, kebaca ya, gambar komputer, udah bisa baca sinyal. Bluetooth sudah oke ya. Jadi begitu ya untuk proses cloning, enaknya ya, aplikasi sudah tersedia, tergantung dari laptop atau notebook yang kita backup ya teman-teman. Oke, selanjutnya karena kita ini ngambil dari laptop yang lain, kita bersihkan dulu ya sampah-sampahnya ya, menggunakan aplikasi ini ya, Device Cleanup. Kita ambil yang X64 ya teman-teman, klik kanan aja, kemudian kita run as administrator, kemudian kita pilih yes, dan kita pilih, nanti akan tampil beberapa perangkat atau sampah-sampahnya ini ya dari notebook yang sebelumnya ya. Kemudian kita pilih device, select all, dan device lagi, dan remove selected, dan nanti akan sistem atau aplikasi akan menghapus dengan sendirinya ya. Kita tunggu sampai benar-benar bersih. Ini udah bersih ya. Selanjutnya kita restart aja ya, langsung ke menu. Maaf ya, menu ini ya, menu power, restart. Oke, setelah kita restart ya, yaitu selanjutnya kita melakukan update sistem ya, biar pasien atau konsumen yang menerima itu udah terima beres ya, tidak meminta update lagi ya. Dan untuk proses update ini kita menggunakan atau membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil ya teman-teman. Oke, jadi ini kita coba pakai keyboard, nggak bisa ya, bawaannya mungkin perlu update dulu ya. Kita pakai keyboard eksternal dulu ya teman-teman. Terkadang memang untuk laptop yang baru saja di install ulang ya, istilahnya begitu, jadi harus mungkin perlu diupdate dulu ya. Oke, ini udah connect. Kita ke menu, kemudian pilih setting ya, pilih setting. Oke, kita tunggu, kemudian kita pilih update and security. Oke, nah ini udah muncul ya, kita tunggu. Oke, kita tunggu ya, ini lagi mengecek updatean yang diperlukan oleh notebook ini ya teman-teman. Tunggu sampai muncul beberapa komponen ya, atau item yang perlu diupdate. Oke, jadi ini ya teman-teman yang perlu diupdate. Ada apa ini? Security intelligence, itu biasanya antivirus, ini wifi perlu diupdate, dan display untuk tampilan, dan bluetooth ya. Jadi kita tunggu aja sampai proses update nya 100% ya. Selesai ya, ini ada tombol check for update ya, kita coba klik lagi ya, takutnya ada updatean lagi.
kita tunggu ya. Nah ini masih ada ya, berarti terus saja pokoknya dilakukan sampai tidak ada updatean lagi ya. Jadi artinya kan tidak perlu ada yang diupdate. Oke, selesai, kita coba cek lagi ya. Terus saja ya teman-teman sampai benar-benar bersih ya updateannya ya. Nah jika ditekan tombol update masih atau sudah tampil begini ya, you are up to date dan tidak ada updatean lagi, berarti untuk updateannya sudah selesai ya teman-teman. Dan ada sedikit tips lagi ya, kita juga ini opsional ya, atau kalau bahasa gampangnya itu boleh dilakukan atau tidak boleh juga ya. Tidak dilakukan juga nggak apa-apa, boleh dilakukan. Kalau dilakukan susah banget ya. Kalau dilakukan lebih bagus ya. Jadi kita coba view optional update ya. Di sini kadang ada beberapa updatean yang tersembunyi ya. Nah di bagian driver update kita klik. Nah nanti di sini kita centang aja semuanya. Maaf, tadi kurang satu ya. Nah itu ya, di update lagi ya, kita ulangi lagi ya, tadi ada satu yang ketinggalan. Nah ini ya, jadi ini adalah updatean yang tersembunyi ya, atau opsional. Kalau bahasa atau menurut Islam itu, agama Islam itu sunnah lah ya, sunnah gitu. Jadi kalau dilakukan lebih bagus gitu, kalau tidak dilakukan ya nggak apa-apa gitu. Nah ini ya, ini kita udah selesai updateannya ya. Kita coba update lagi ya, sekali lagi ya, apakah masih ada atau enggak gitu ya. Kita cek ya. Ya untuk proses update-nya tidak ada lagi ya, sudah selesai ya nampaknya ya. Karena ini di sini tidak muncul lagi item atau data yang perlu diupdate, dan tulisan view optional update juga nggak ada. Jadi ini sudah kita kerjakan semua ya, selesaikan semua ya untuk proses update-nya ya. Jadi memang memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi nantinya kedepannya justru lebih enak ya konsumen, ketika selesai ini, ketika diterima itu tinggal pakai aja, tidak direpotkan lagi dengan updatean yang cukup berat ya teman-teman. Oke, ini ada sedikit permasalahan ya, yaitu keyboardnya itu tidak jalan ya teman-teman. Tombol keyboardnya itu tidak berfungsi ya. Kita coba dulu di sini ya. Nah itu ya, saya coba ketik kayak gini. Oke, itu nggak bisa ya. Kayak mungkin ada beberapa software ya, atau istilahnya itu driver yang perlu diinstal ya. Oke, kami coba dulu ya teman-teman. Ini sedikit unik ya notebooknya. Oke, kita coba cari dulu ya, namanya itu driver ini ya, Asus ya, sorry, maaf, Asus E202S. Kemudian kita pilih ini ya, E202SI ini dukungan ya. Oke, ini agak lama ya. Nah, oke, muncul kayak gini ya teman-teman. Ini muncul di bagian ini ya, driver and tool atau driver and tool. Kemudian di sini driver and tool, pilih Windows 10 64. Nah kita cari bagian yang ini ya teman-teman. Coba, biasanya itu ada yang perlu diinstal ya, BIOS Utilities. Nah yang ini nih, serial IO 2 ini ya, harus kita download dulu ya teman-teman. Oke, download 1 2 ya. Oke, ini udah di download ya. Kita ekstrak aja dulu ya. Kita ekstrak dulu di sini. Oke, pertama kita install. Bentar ya, ada urutannya nggak? Bentar, di sini ada urutan nggak ya? Tidak ada ya. Oke, berarti kita coba install yang ini dulu ya, yang ada IO I2C nya ya. IO I2C ya, yang ini kita install dulu ya. Oke, yes. Oke, yes ya. Kita tunggu sampai dengan selesai. Nah ini
muncul no ya. Kita ke download lagi, kemudian GPIO kita install lagi ya yang ini. Tinggal double klik aja, kemudian yes, kita pilih yes. Oke, kita tunggu ya. Ini prosesnya memang tidak terlihat ya teman-teman. Oke, nah untuk kali ini meminta reboot atau restart, berarti kita tinggal yes saja ya, karena untuk proses install yang komponen atau driver yang terakhir ya, kedua, jadi kita restart. Oke, setelah kita pastikan sistemnya sudah berjalan dengan baik, kita baru ya beres-beres ya. Kita lepas dulu biasa ya, baterainya kita lepaskan dulu, soket baterainya. Oke, SSD nya kita copot lagi, dan ini ya bracketnya ya. Oke, ini kita lepas dulu ya, bracket harddisknya kita lepas. Kenapa nggak dari awal aja dilepas ya, karena ini ya teman-teman, biar posisinya tidak tertukar atau salah ya, karena emang kalau kita lupa ya dapat juga, bisa kita kerja 2 kali ya kalau kita begini. Ini salah satu tips juga ya. Oke, lanjut. Jadi bracketnya kita, ini namanya bracket ya, bracket atau mounting atau holder, atau ya bahasa sininya sih biar enak, wadah lah ya, wadah harddisk ya teman-teman. Nah ini wadah harddisknya kita pasang ke SSD ya. Oke, selanjutnya kita pasang ke notebooknya. Oke, lalu kita belum selesai nih ya, perlu dibaut lagi. Jadi memang luar biasa ya, banyak baut ya yang meski dipasang. Oke, jadi ini bukan kaset ya, kaset tip jadul bukan ya, ini SSD ya teman-teman, tapi memang unik juga untuk covernya ya, atau gambarnya ini ya, SSD dari Odopo ini ya, Odopo Platinum. Oke, jika sudah, lanjut kita pasang baterainya, kita rapikan. Siap, kita pasang casingnya. Oke, kita keretek ya. Nah, karena kita ada yang masih nggak rapat, kita rapatkan dulu ya. Oke, selanjutnya kita baut ya teman-teman. Oke, kita baut. Nah ini bautnya hati-hati ya, ada yang panjang, ada yang pendek ya teman-teman. Oke, ini panjang. Jadi nah urusan baut membaut juga ini nggak boleh sembarangan ya, ada tips and triknya ya. Ya harus teliti dan jeli juga ya, mana baut yang panjang, mana baut yang pendek, karena kalau kita salah bisa tembus ya sampai atas. Soalnya sering sih kami menjumpai bautnya itu tembus sampai casing atas ya, bahkan ada yang tembus sampai keyboard juga pernah ya, tombol keyboard, karena tidak memperhatikan panjang dan pendeknya baut teman-teman ya. Nah ini kita satu lagi ya. Oke, selesai, kita coba nyalakan ya teman-teman. Iya, yuk nyalakan. Oke, ini udah selesai ya, udah masuk desktop. Selanjutnya ada yang perlu kita backup ya, yaitu data dari harddisk yang lama ya. Oke,
kita backup aja langsung menggunakan kabel SATA to USB ya. Ini SATA, ini USB. Yuk kita langsung pasang aja ya, pasangnya kayak gini. Oke, kita masukkan ke colokan atau port USB. Oke, kita juga masukkan ini ya, colokan mouse, karena kita tidak terbiasa menggunakan touchpad ya teman-teman. Oke, ini kok masih kedip-kedip merah ya. Kita buka explore-nya dulu teman-teman. Agak lama ya. Oke, yuk. Ini kedip-kedip merah ya. Oke, kita tunggu teman-teman. Ini sudah kebaca ya. Jadi ini adalah, sebentar ya. Nah, ini adalah sistem C dan data D adalah SSD ya. Nah, yang ini ya, yang harddisk lama ya, E dan F. Kita intip dulu bentar ya datanya, sekilas saja. Oke. Nah, ini datanya kita, maaf ya, saya bagian sini aja ya. Di datanya kita copy ya ke data D ya teman-teman. Dengan cara menekan di sini terus Ctrl A ya. Nah, untuk mengeblok ya atau memilih semua file yang ada ya. Kemudian kita pilih salah satu ya, klik kanan aja. Sini juga nggak apa-apa. Terus copy ya teman-teman, copy. Kemudian kita ke sini ya, ke mana nih? Nah, ini, bentar ya. Ke data D ya teman-teman. Nah, ke data D isinya cuma ada folder standar ya. Nah, kita paste di sini ya, klik kanan, paste. Oke. Kita tunggu ya teman-teman ya sampai proses copy datanya selesai. Oke, selanjutnya ini udah selesai ya yang data D. Selanjutnya kita lihat data atau backup data yang ada di sini ya, yang ada di sistem yang lama ya. Sistem yang lama itu ada di sini ya, kebetulan local disk E ya. Kemudian biasanya di sini nih. Maaf ya, kita di sini local disk E, kemudian di user nah ini kita pilih Denny ya, karena tadi kan pasti awal itu namanya Denny ya. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Biasanya kebanyakan pengguna laptop atau notebook itu nyimpen data di 5 folder ini ya, atau folder-folder ini: dokumen, download, musik, picture, video. Nah, kelima folder ini kita copy ya teman-teman, karena khawatir ada data yang belum di backup di sini ya. Oke, kita copy, kita klik kanan ya, biasa ya, klik kanan di dokumen, copy, paste. Oke, terus ya di download, klik kanan, copy, terus di data D klik kanan lagi, paste. Oke, terus ya sampai folder video ini. Oke, ini proses backup data sudah selesai ya teman-teman. Di sini sudah banyak ya. Oke, datanya di sini udah banyak ya, lumayan. Jadi begitu ya teman-teman, jangan lupa untuk data dari harddisk yang lamanya di backup ya ke SSD yang baru ya. Oke, selanjutnya kita lakukan pengujian ya kecepatan mematikan notebooknya atau disebut shutdown. Kita lewat menu power, kemudian shutdown ya, 1 2 3, dan notebook pun akan shutdown ya. Oke, layar udah mati tapi lampu belum mati ya, jangan tertipu. Oke, kita tunggu lampu. Oke, sudah mati ya. Jadi itu untuk proses kecepatan shutdown notebooknya ya setelah diganti SSD. Oke, sekarang kita coba lakukan menyalakan notebooknya ya, atau biasa disebut booting. Kita coba nyalakan ya, 1 2 3. Oke, lampu nyala ya, logo tampil. Oke, kita tunggu ya, teman-teman. Loadingnya udah nyampe. Maaf ya, agak sedikit pilek nih
Mohon maaf ya. Oke, yuk lanjut ya. Kita tunggu. Oke. Logo sudah hilang dan sedikit agak ngeblank ini. Oke. Welcome sudah muncul. Sedikit ngeblank dulu ya tadi ya. Layarnya hitam dulu. Wajar ya. Memang begitu ya. Oke, kita tunggu. Welcome. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini udah muncul ya. Jadi itu untuk proses menyalakan notebook ya, atau biasa disebut booting teman-teman. Ya, jika kita bandingkan ya untuk kecepatan menyalakan laptopnya ya, sebelum diganti SSD itu kecepatannya butuh waktu ya, ini 1 menit 55 detik, dan sesudah ganti SSD kurang dari 1 menit ya, yaitu hanya 58 detik. Ini ya kira-kira 2 kali lebih cepat ya setelah diganti SSD. Selanjutnya untuk proses mematikan laptop atau shutdown, kalau sebelumnya itu butuh waktu selama 35 detik, dengan diganti SSD hanya butuh waktu 15 detik saja ya. Jadi ini kurang lebih sama ya, 2 kali lebih cepat ya untuk peningkatannya ya. Jadi begitu ya teman-teman untuk proses penggantian SSD ya pada notebook Asus E202S ini ya. Jadi bila kebetulan teman-teman punya notebook yang sama ya, dan mempunyai keluhan yang sama, yaitu lemot, lelet, lemah lunglai, lola ya. Nah, solusinya adalah itu ya yang sudah dijelaskan pada video ini ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mempunyai keluhan yang sama ya. Oke, jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai informasi seputar dunia laptop dan komputer. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.